Di video kali ini gue akan ngobrol dengan Mr. Popo, teman SMA gue yang sekarang jadi podcaster. Kita akan ngomongin soal podcast, segala hal yang menyangkut bisnisnya, dan gimana ceritanya kok bisa podcastnya sampai dibikin jadi film. Let's go. Mr. Popo. Gila, gue udah berapa tahun? Hah? Udah berapa tahun? Lo ganti kantor 2 kali. Yang bener. Nih studio baru udah 2 kali. Akhirnya gue baru kesini. Baru kesini lagi ya? Kesini Oh, setelah berapa tahun ya? Dulu masih banyak yang ini tahu, masih banyak yang nontonin video kita yang awal banget, yang Rumah Eyang. Itu masih tuh suka di mention gue pada nonton. Penonton baru apa? Kayaknya rewatch? baru deh. Kayaknya baru deh. Kalau rewatch ada nggak? Ada juga sih pasti yang rewatch ya. Dan sampai akhirnya kita pernah bikinin beberapa juga paranormal experience. Karena abis itu lo bikin podcast horor ya, kalau nggak salah kan? Iya, Do You See What I See? Dan akhirnya kita baru ketemu lagi sekarang. Cuma yang gue penasaran banget adalah, kan gue kan kenal lo udah lama ya. Gue kenal lo udah lama dari SMA, dari SMA kelas 1 lagi. Iya. Setelah kita ketemu ya, setelah kita ngomongin horor di channel gue, kalau bisa kepikiran kayak, kayaknya gue mending bikin podcast horor aja deh gitu. Soalnya kan di SMA lo nggak ada kelihatan kayak pengen jadi penyiar, ngerti gak sih? Pengen sih, cuman pengen ya? Pengen gue. Dari SMA? Dulu kan kayaknya gue pernah ngewakilin 70 ada apa dulu gue lupa. Tracks apa gitu. Oh, Radio Di Tracks. Radio Tracks. Kalau lu doyan ngomong di sekolah sih gue tahu. Doyan ngomong di sekolah. Iya, sering cerita, inget gak dulu pas Iya. kelas 1 tuh kita ngobrol, diskusi soal apa, inget kan dulu kan. Terus gue inget juga pas SMA kita ada ini dulu ya, ini kan dulu ya. Sekarang mudah-mudahan udah enggak ya. Di SMA 70 tuh ada tawuran, tapi antar angkatan sekolah. Oke. Dan lu yang mendamaikan itu. Ya, Sebagai ketua OSIS kan? Karena kan dulu pacar gue adik kelas gue. Oh iya bener juga sih. Karena gue inget tuh, gue nggak tahu gimana ceritanya, tapi sempat ada masa-masa di sekolah yang kita kelas 2 ya? Apa kita kelas 2 kalau nggak salah ya? Kelas 3. Kita kelas 3. Nggak, yang kita ribut antara angkatan itu. Iya, kelas 1. Enggak, kelas 2 iya, kelas 3 juga. Oh, kita ribut beberapa kali. Dulu kan ribut sama yang atas, sama ribut sama yang bawah pernah juga. Kalau yang gue inget yang ribut sama yang atas. Iya. Jadi kita kelas 1. Yang gue ingat banget gara-gara main bola, terus siapa gitu nusuk bolanya pakai pulpen. Akhirnya berantem tuh. Oh, jadi anak kelas 1 lagi main bola sama anak kelas 2. Di lapangan TBC itu lah. Lapangan TBC, lapangan yang banyak debunya. Iya. Makanya namanya lapangan TBC. Kalau main di sana kena TBC. Iya benar, karena debu semua. Karena debu semua. Main bola, terus ada yang nusuk bola anak kelas 2. Waktu itu kita masih kelas 1 tuh. Terus ribut. Terus kita berantem. Ribut. Sampai gue juga nggak tahu kenapa tuh waktu itu lempar-lemparan kursi dari lantai 3 ke lantai 2. Itu chaos tuh. Tahu kan? Itu chaos terjadi kan. Itu waktu kalau nggak salah tuh lagi mau jam istirahat. Ya. Lagi mau jam istirahat. Udah jam istirahat, belnya bunyi. Terus anak kelas 1 pada keluar ruangan, anak kelas 2 pada keluar tuh pada pukul-pukulan di satu sekolah. Dari lantai 3 ke lantai 2 tuh ada yang ngambil kursi dibanting ke bawah, kena orang ya kan. Terus termasuk guru-guru yang misain kan termasuk kena pukul juga sama anak-anak. Iya, guru-guru kena pukul juga. Tong sampah ada yang bawa-bawa, dihajar ke kepala orang. Betul. Teman gua satu nih, gua nggak usah sebutin namanya nih. Karena pernah kesini juga, pernah ke YouTube gue juga. Serius? Iya. Oke. Gue inget banget lagi pada tampol-tampolan kan, lagi bego-bego. Iya, gue kan nggak mungkin ikutan nih. Gue cuma ngeliatin aja, anjir, mudah-mudahan gue nggak kena nih. Terus si teman gue ini lihat gue bilang, bentar ya. Dia nyamperin satu anak kelas 2 yang lagi mukul-mukul orang dari belakang. Terus dia mundur lagi. Udah. Sebenarnya bukan emosi sih menurut gue. Tapi dulu anak-anak tuh for fun aja sih. FOMO aja ya. FOMO aja. Iya, bener. Sampai akhirnya sekolah diliburin. Iya betul. Terus harus daftar ulang apa kalau nggak salah waktu itu ya? Atau gimana? Gue lupa deh. Yang bukan daftar ulang, harus kenapa gitu sampai ya ada beberapa teman kita kan yang dikeluarin juga. Oh iya? Iya kan, ada beberapa teman-teman. Satu angkatan kita. Karena terlalu parah nampol-nampolin ya enggak? Aduh, gue lupa lagi case-nya. Tapi iya, ada beberapa teman kita yang dikeluarin. Oke. Kayaknya yang di bawah juga deh, atau yang di atas ya waktu itu. Oke. Karena yang gue inget juga tuh masalah rebutan kantin juga kan? Ya kalau kantin kan udah dari dulu. Iya, tapi pemicunya itu juga kan?
Iya bisa jadi salah satu. Karena yang cowok-cowok pada ribut, Uh-uh. yang cewek-cewek ributnya rebutan kantin. Kalau nggak salah gitu tuh. Ya perkara kalau di sekolah kita dulu di sekolah kita perkaranya selalu ganjil genap kan. Iya, angkatan ganjil. Angkatan genap yang nggak pernah akur. Kalau ganjil sama ganjil akur. Iya. Kalau genap sama genap ya akur. Tapi kalau ganjil sama genap selalu nggak tahu ribut kenapa. ya. Tapi itu dulu. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada. Kan kita sempat main lagi. Gue ketemu lo kan pas gue sama Jerome kan. Yeah. Gue nanya gimana masih ada nggak yang kayak gini-gini? Oh iya sama Jerome ya. Iya sama Jerome. Di SMA 70 masih ada nggak? Ah udah nggak ada bang. Ini masih ribut nggak? Satu angkatan udah nggak gitu. ada. Bagus lah. Nah tapi yang gue inget, lu waktu itu di sela-sela orang pada ribut ini muncullah si Mr. Popo ini. Datang muncul gue dari kelas ke kelas. Ngomongin soal udah nggak usah ribut. Soalnya bokap gue tuh dulu ketua komite sekolah. POMG. POMG. Terus bokap lo ikut pukul-pukulin orang. Dan gue juga ketua OSIS kan jadi. Bokap ketua POMG, lo iya, ketua OSIS. Nah itu yang gue lihat karena lo ngomongnya itu mendamaikan orang banget di sekolah tuh. Kalau nggak salah abis itu ada pidato di mana? Pidato. Ya lo ngomong di mana ya di upacara di upacara deh. Di upacara udah kita nggak usah ribut lagi apa segala macam gitu kan. Nah itu tapi gue baru tahu kalau lo seneng ngomong apa segala macam tuh momennya di situ sih. Cuma ketika kita bikin video itu berapa lama sampai akhirnya lo mikir kayaknya seru nih kalau gue bikin podcast sendiri utuh gitu. Jadi sebenarnya waktu itu kan kita gue ngobrol banyak ya sama lo. Maksudnya gimana nih? Konten? Bukan. Waktu kita bikin konten cerita Eyang itu, Rumah Eyang itu, kan banyak banget yang follow gue, terus mereka nodong gue, ayo dong bikin cerita lagi segala macem. Nah pada saat itu sebenarnya gue juga udah punya konten podcast sebenarnya. Oh iya. Gue tuh punya podcast kewirausahaan, namanya Cerita Usaha. Oh iya, gue tahu ya. Karena kan gue bilang gue emang mau bikin konten, terus gue bilang gue nggak mau YouTube karena waktu itu gue nggak punya modal buat beli kamera lah segala macem. Kalau YouTube, menurut gue paling enak sih podcast sih. Dan 2018 itu Anchor baru muncul. Anchor. Bir. Iya. Anchornya ini yang sekarang punya Spotify lah. Iya, yang buat bikin podcast. Yang bikin podcast platform gratis lah sebenarnya gitu. Oke, tahu. Platform gratis untuk bikin podcast ada. Nah, waktu itu emang gue udah bikin podcast audio only gitu. Cerita usaha. Namanya Cerita Usaha. Karena lu pengusaha beras kan? Karena emang dari 2008 kan gue usaha beras sampai sekarang gue ada beberapa usaha lain. Plus dari 2010 tuh gue banyak mentoring teman-teman UMKM sebenarnya, ngomongin digital marketing jauh sebelum banyak platform digital segala macam. Karena gue tahu lo dapet grant dari Shell ya kalau nggak salah. Jadi dapet program wirausaha sebelum wirausaha muda mandiri lah itu. Jadi lo basicnya emang bisnis berarti? Iya. Oh. Makanya lo bikin podcast cerita usaha. Podcast cerita usaha. Lalu karena lo udah punya pengalaman bikin podcast. Makanya kalau gitu gue bikin podcast cerita horor. Enggak. Jadi podcast kedua gue tuh dulu malah gue bikinin, ada salah satu ustadz gitu. Gue bikinin podcast. Lu operatornya, produsernya. Jadi gue hostnya, gue nanya. Jadi kayak tanya jawab sama ustadz gitu sih. Oke, jadi podcast religi. Podcast religi. Dari sudut pandang gue yang anak-anak misalnya nanya sama ustadz. Ini ada permasalahan gini gimana sih? Jadi kayak ya case yang terjadi hari-hari lah. Kayak Mama Dedeh lah ya. Kayak Mama Dedeh. Betul. Lu Bang Abdelnya kan? Betul. Jadi gue nanya terus dijawab gitu. Namanya Tegar di Atas Sunnah dulu namanya. Masih ada? Karena permintaan Ustadz dulu kita take down. Ada beberapa waktu itu sempat ada pertanyaan yang agak sensitif lah. Terus sempat agak rame di kasus. Nggak kasus. Sebenarnya agak sensitif karena mungkin pertanyaan gue yang terlalu wah lagi rame ini gue tanya itu segala macam. Ada daripada segala macam coba biar reda dulu. Terus akhirnya di close, akhirnya ya udah nggak usah ada tanya jawab, tapi ustadz tersebut bikin podcast sendiri. Maksudnya gue yang bantuin, tetap nggak usah ada pertanyaan, jadi lebih ke membahas kitab ada misalnya kitab tauhid dan lain-lain. Oke. Jaga-jaga lah maksudnya. Jaga-jaga aja sih sebenarnya bukan. Oke, terus abis itu, ini podcast horor ini. Gue inget banget tuh pada saat itu cerita usaha tuh paling pendengarnya sekitar 2.000-3.000 lah. Yang
kalau gue ngeliatin YouTube lo kan view-nya jutaan ya waktu itu ya. Iya. Gue kayak ngeliat, gila nih, kok cuman 2.000 3.000 Pendengar. Terus waktu itu gue juga udah punya followers dari ya gue cerita horor juga, orang menuntut gue untuk cerita horor lagi. Terus gue waktu itu juga punya podcast yang religi itu. Gue juga promosiin kemana-mana, view-nya juga cuman ratusan. Jadi kayaknya semakin penting, wah ini kayak materinya semakin berbobot, view-nya tuh dikit gitu loh. Nah, Do You See What I See itu sebenarnya cuman kayaknya audiens gue sama yang mereka demand dari gue tuh cerita horor gue kayaknya gitu. Ya karena gue udah punya alat, gue udah tahu cara bikin podcast, gue pikir apa ya namanya yang keren gitu. Gue pengen namanya tuh keren gitu. Di benak gue cuman gitu. Namanya harus keren, harus bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris? Buat gue gitu, biar keren. Oke. Nggak apa misalnya pohon beringin misalnya gitu. Atau podcast Golkar ya. Misalnya gitu. Oke, terus. Ya misalnya nama yang Indonesia tapi udah banyak dipakai. Terus gue pikir apa ya yang belum dipakai orang. Tapi sebenarnya di sini kan gue bikinnya podcast. Gue tuh sempet konsul sama lo kan. Oh iya. Gue mau bikin podcast atau YouTube ya. Tapi kayaknya podcast menurut lo gimana? Menurut lo waktu itu lo bilang udah YouTube aja soalnya rame. Gitu kan. Pada saat itu ya. Pada saat itu masih rame tuh YouTube tuh. YouTube aja deh. Ngapain lo main ke podcast? Nggak ada orang. Nah statement dari lo sih sebenarnya yang bikin. Nah justru karena nggak ada orang yang main, kayaknya kalau gue bikin ya ada kesempatan gue lebih terkenal daripada lo gitu. Karena lo kan nggak di podcast waktu itu. Kalau gue di YouTube ya jelas ramean lo lah kayak gitu. Kalau gitu lo bikin di Snapchat aja sekali ya. Kayaknya udah nggak ada orang juga di Snapchat tuh kayaknya. Ya waktu itu gitu kan. Gue pikir lagian modalnya cuma mic doang. Gue waktu itu modalnya HP gitu kan. Tapi memang benar podcast waktu itu dikit banget yang ngedengerin. Terutama Spotify ya. Di chart itu kalau kita lihat tuh masih belum banyak. Belum ada 10 ya, belum ada sama sekali. Habit orang dengerin podcast di Spotify juga masih, ngapain dengerin podcast di Spotify? Kan itu buat dengerin lagu gitu. Dulu kan. ingat gak? Dulu kalau dengerin podcast ya emang di orang yang punya Apple aja kan. Di iTunes ya, di Apple Podcast lah. Which is emang podcast namanya dari situ kan, dari iPod kan. Iya betul. Kan dulu keren-kerenan aja tuh, ada Adriano Colby kan. Iya. Bikin podcast apa? Awal minggu. Iya, Pam. Terus yang sempat rame tuh ibu-ibu Yakult, ingat nggak? Ibu-ibu Yakult. Yakult, apa tulisannya sih gitu ya, bukan Yakult. Nggak tahu. Ya itu podcast dia. Podcast awal, mana orang-orang awal dulu yang bikin podcast. Terus ada Mas Bena Kribo. Oh iya Bena. Kalau panggilnya Mas sih, dia lebih muda dari kita jauh. Oh gitu ya. Iya, gue ngeliat Mas selalu bilang Mas ya. Masa gue bilang Mbak. Terus berarti gara-gara gue bilang YouTube aja nih, YouTube rame ya kan? Iya. Terus lo mikir kayak, kalau YouTube rame gue ke tempat yang sepi aja deh biar lebih gampang dilihat gitu kan? Iya betul. Logikanya gitu dong? Iya. Akhirnya lo bikinnya di Spotify. Di Anchor. Anchor itu kan bisa didistribusin kemanapun. Ke Apple Podcast, ke Spotify, ke Google Podcast waktu itu kan gitu ya. Nah itu masih sendiri tuh, satu orang tuh? Emang sendiri. Dari dulu masih. Dan gue ceritain cerita-cerita gue sendiri kan. Pada awalnya? Pada awalnya. Jadi gue ngasih nama Do You See What I See, sebenarnya gini loh. Gue cerita nih. Gue berharap. Jadi filosofinya waktu itu gitu. Gue cerita, lo dengerin. Gue berharap lo seolah-olah membayangkan apa yang gue ceritain. Akhirnya muncul kata Do You See What I See. Oh, I see. Iya. Nah, tapi itu sih. Dapatnya itu gimana? Kayak lo lagi di rumah terus diskusi sama orang, terus gue kebetulan waktu itu sambil megang notes HP Samsung Notes yang gue beli dari lo. Iya. Terus kan gue coret-coret nih, apa ya namanya yang keren gitu. Terus gue somehow kalau menceritakan sesuatu yang gue lihat, gue gambar mata tuh. Gimana? Lo gue coret-coret pakai notes gitu kan. Terus gue gambar mata karena melihat sesuatu kan. Terus wah dapet nih gue. Terus gue browsing dulu, Do You See What I See. Wah nggak ada yang pakai nih. Udah gue riset nih. Lucu juga namanya. Terus yaudah deh nama podcast gue kayaknya menarik, Do You See What I See. Tapi gue juga mikir kayaknya
netizen kita kalau disuguhkan sama sesuatu yang berbahasa Inggris, nanti takutnya ini dianggap sebagai konten luar gitu. Jadi apa ya, gue harus ada slogannya. Waktu itu gitu gue pikirnya. Karena gue mikir kan dulu gue udah ngomongin digital presence kan. Jadi harus ada keywordnya nih. Kalau diketik entah muncul di Spotify, entah di Apple Podcast, entah di website gitu muncul. Jadi gue kasih slogan tuh, Do You See What I See? Cerita horor, true story. I see. Tapi kan itu kan sebenarnya gabungan dua kata, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus repetisi juga. Ada cerita, ada story. Jadi kan true story kenapa? Karena emang ini kan true story ya. Terus ada ya cerita horor, kenapa? Horornya pun gue dulu sampai gue pikirin banget tuh. Cerita horor itu horornya R-nya 2 atau R-nya 1 ya? Tanya Gilang, apa Gil? R-nya 1. Nah, Indonesia kan. Terus sampai gue cari tuh di Google, lebih banyak orang nyari horor atau horor di Indonesia. Yaudah akhirnya gue pakai Do You See What I See? Cerita horor true story gitu. Habis itu langsung gue keluarin 2 cerita, disambut sama semua orang yang ngikutin paranormal experience kita. Gitu. Itu berarti captive-nya udah ada kan? Orang yang nungguin udah ada kan? Jadi gue cerita. Soalnya waktu itu gue ditodong cerita lagi dong, lanjutin lagi ceritanya. Ya udah gue lanjutin aja ceritanya di Do You See What I See. Tapi saking banyaknya waktu itu kan gue langsung nggak pakai, gue tayang seminggu udah langsung peringkat 1 tuh di Spotify. Langsung tuh ya? Iya. Dan rame banget orang kan, kenapa sih lu nggak di YouTube? Bang, lu kenapa nggak di YouTube aja? Udah download aja, lu mau download Spotify kayak mau download Google Podcast kayak kalau pakai Android segala macam. Kan bayar? Nggak bayar, udah download aja. Jadi gue setiap hari jawabin DM orang-orang waktu itu. Sampai orang mikir masih bayar ya? Ternyata dengerin podcast tuh gratis. Itu zaman-zaman masih kayak gitu ya ternyata? 2018 bulan November, gue ingat banget. Itu 6 tahun lalu. Iya. Gila, lama banget ya? Lama banget. Gak berasa banget ya? Gak berasa emang. Jadi waktu itu emang orang, gue posting kan, gue punya cerita horor nih. Mana ceritanya? Udah tayangin aja di sini. Mana di YouTube-nya, link YouTube. Jadi mereka nanya gitu. Terus gue bilang, gue kasih link tuh. Nih dengerin podcast gue. Tapi dalam waktu 1 minggu, ya podcast gue di Do You See What I See kan memang akhirnya trending di waktu itu ada top podcast kan, selalu di atas. Tapi strategi lo bagus juga ya, berarti artinya emang langsung kelihat kan? Gue inget banget gara-gara gue bikin berapa bulan, akhirnya lo kan nelfon gue tuh, kok lo rame sih di Spotify, di podcast, lo bilang gitu. Kayaknya waktu itu lo bilang, terus gimana caranya lo, kita ngobrol lama lo waktu itu malam itu. Terus gue pakai apa ya? Terus nggak mungkin kalau gratis nggak ada trade off-nya gitu kan. Gak ada trade off, karena gratis. Karena lo bilang kan gratis. Gue bilang ya udah. Akhirnya kan gue main nih ke rumah lo waktu itu. Gue mau bikin podcast, namanya apa ya? Terus menurut lo PORD bagus nggak? Oh serius, kita udah itu juga? Oh iya, kan kita bikin lo 30 episode pertama tuh. Oh iya. Buat lo episodenya PORD. Lupa banget lagi. Kan lo main dong ke rumah gue, kita ngomongin podcast, gue mau bikin podcast. Gue dalam hati gue, masa lo sampai nanya gue tentang podcast? Ya nggak apa-apa kan lo. Nggak kan, bagus. Ya maksud gue, ya lo kan udah jauh lebih paham lah sama kayak gini. Terus akhirnya lo bikin PORD kan. Tapi gue sering kayak gitu, kayak misalnya, wah ini kayaknya lagi seru nih, terus gue ajak ketemu orang, ngobrol, itu gue sering banget. Apalagi kayak lo kan nomor 1 kan pada saat itu kan. Pada saat itu. Iya pasti gue juga. Ya gue inget sih, gue ngundang ke rumah ngajak ngobrol. Begitupun sebaliknya. Kadang-kadang ada anak-anak stand up yang nelpon gue, Bang Radit, lo bikin special show udah berapa kali? Gimana sih caranya produktif gitu kan? Ya udah kita ngopi yuk di mana gitu, di Citos segala macam, kita ngobrol lama. Jadi emang kayaknya kebiasaan dari anak-anak stand up deh. Suka nanya-nanya, suka. Ya gue juga waktu bikin podcast nanya-nanya tuh sama Bena Kribo, sama Mas Egario, Aryo Pratomo. Lo pakai alat apa, ngeditnya gimana? Iya. Akhirnya kan gue belajar tuh. Oh gini. Walaupun kadang ya, gue lupa gue pernah ngobrol ya. Karena pernah ada satu kasus, ada penulis nih. Penulis adalah, gue nggak usah sebut lah penulisnya. Ada penulis. Terus dia emang kenal sama gue. Gue samar-samar ingat beberapa kali ketemu memang gitu kan. Terus tiba-tiba di suatu hari pagi-pagi dia WA gue. Gue boleh nelpon nggak? Dia bilang. Boleh. Terus dia nelpon gue kan. Gimana bro gitu kan. Bang, akhirnya bang, gue ngikutin saran lu. Mulai hari ini gue berhenti kerja.
gue nggak ngapa-ngapain, gue fokus nulis. Terus gue bingung, Kapan lo ngomong? oh iya sukses ya. Itu dalam hati gue nyuruh orang berhenti kerja kapan? Sebelum lanjut nonton videonya, gue mau kasih informasi. Semua merchandise resmi dari gue udah bisa dibeli di e-commerce. Ini beberapa di antaranya. Kalau mau beli, tinggal cek link di deskripsi. Untung kayaknya jalan-jalan lo aja bilang mau pensiun, nggak pensiun ya kan? Iya, nggak, gue nyiapin pensiun aja sih. Kemarin ngeliat beberapa kota kan. Iya. Dan ternyata ada agen buat pensiun gitu, buat nyariin kota di luar negeri. Karena luar beberapa negeri? ya luar negeri. Oke. Beberapa kota tuh ada namanya golden visa. Jadi misalnya lo ngasih duit berapa, lo dapet visa buat pensiun gitu kan. Nah tapi ternyata gua ikut ke forum pensiunan nih. Jadi gua gabung ke forum pensiun. Mbah. Nggak selalu, malah banyak anak muda. Karena namanya FIRE. Oke. Financial Independence Retire Early. Jadi banyak orang-orang 38, 40, 45 yang di situ dan akhirnya kota yang paling utama buat pensiun setelah gue nyari kemana-mana buat mereka itu Bali ternyata. Ngerti gak maksud gue? Jadi kayak lu udah kemana-mana nyari. Gue udah tinggal sama istri gue waktu itu 8 tahun di Bali. Oh iya? Ya terus kan? di Bali? Kan gue LDR, tapi kan hampir tiap bulan gue kesana. Karena base-nya di Bali ya? Karena base di Bali. Terus yang jadi persoalan kemarin tuh gue jadi kalau buat pensiun itu kan gimana caranya lu ngelakuin hal yang lu suka kan? Betul. Yang berangkat dari jadi gue baru nemu lagi nih. Jadi gimana caranya lo ngelakuin hal yang suka sehingga rasanya tuh kayak main kan. Iya. Kalau lo nggak suka tuh rasanya kayak kerja. Iya betul. Nah pensiun itu gimana caranya lo ngerasanya lo lagi main. Tapi nanti tim lo jadi kerja dong jauh. Dari awal mereka emang kerja sih. Kayaknya nggak ada yang suka rela deh. Lo pensiun. Kayaknya nggak ada yang suka rela kayaknya. Gue mau nih tiap hari ngedit. Kayaknya enggak deh. Kayaknya emang bukan kesenangan deh kalau itu sih kalau buat mereka ya. Cuma maksudnya kalau buat gue pada akhirnya gue merekonstruksi ulang soal retirement, soal pensiun. Iya. Adalah ketika kita melakukan hal yang kita suka aja gitu dan uangnya datang dari situ. Kalau buat gue sekarang itu stand up sih. Oh, stand up sama ngobrol kayak gini gue suka. Banyak banget tamu-tamu gue yang berangkatnya dari rasa penasaran gue. Termasuk lo hari ini. Gue tuh bener-bener pengen tahu soal bisnis podcast lo sampai jadi film. Nah, the joy of doing it, jadi rasa senang melakukan ini, itu adalah reward in itself. Ngerti gak maksud gue? Betul. Kayak gue dari kemarin ngundangin dokter ya. Itu ada rasa seneng yang gue dapat dari hanya ngobrol soal hal-hal yang gue nggak tahu gitu. Nah definisi retirement tuh pensiun tuh buat gue pada saat ini yang kayak gitu. Ketika gue ngerjain sesuatu tuh memang gue seneng aja gitu. Soalnya di forum pensiunan ini yang gue baca, begitu pada selesai kerja, terus mereka bilang kan, gue udah dapat duit nih. Mereka nggak post power syndrome gitu? Mereka pada stres pak. Stres karena kerja, mereka yang pengen retire. Enggak, stres karena setelah retirement apalagi. Oh iya. Ngerti gak maksud gue? Gue baru ngomong sama istri gue tadi. Kayaknya gue gak bisa deh diem sehari. Jadi gue memutuskan, gue bilang sama istri gue baru tadi pagi gue bilang. Pokoknya gue gak akan pensiun sampai, maksudnya gue harus doing something, sesuatu yang gue suka seumur hidup gue gitu. Iya, definisinya aja kan? Iya itu. Definisinya pensiun untuk apa? Bukan pensiun dari apa? Betul. Nah, jadi karena banyak banget yang stres di sana, ya gue mikir kayaknya nggak bisa deh kita berpikir pensiun tuh berhenti aja gitu loh. Bahkan ada satu nih karena gue ikut forum ini udah lama ya, udah bertahun-tahun. Ada satu yang gue ikutin ceritanya. Jadi dia tuh saking stresnya, saking kayak udah pensiun, udah punya duit, udah nggak mau kerja lagi, udah bisa nggak kerja lagi, dan dia memang tidak kerja. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Dia jadiin anaknya jadi project. Project apa? Projectnya dia. Jadi dia punya anak kecil. Oke, KPI lu tahun ini lo harus skill lo udah bisa ini. Di sekolah lo udah bisa ini. Nanti tiap minggu gue akan lihat progres lo. Iya. Gue meetingin sama istri gue. apa yang udah sesuai target, apa yang belum. Kalau nggak kena target kita evaluasi. Seserius itu. Tapi orang-orang langsung pada, bro ini nggak sehat bro. Oke. Orang-orang di forum itu pada marahin. Serius nih kayaknya agak nggak sehat nih. Karena lu pensiun biasanya lu ngerjain project, mungkin dia orang ini kali ya, orang CEO atau apa kali ya. Gue sih pernah satu waktu kemarin karena mereka
orang ini tahu gue kreator, terus dia ngundang gue untuk ngobrol. Salah satu pejabat inilah militer lah ya yang udah pensiun. Pak Prabowo. Terus. Ya, terus. Nanti gue ceritain sebelumnya. Ada. Maksudnya gue diundang sama beliau, terus ngobrol. Ngapain ya gue habis pensiun? Karena kan biasa. Lu apa dia yang nanya nih? Dia. Oh, dia nanya ke lu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Terus akhirnya gue bilang, kan waktu lo serve jadi di militer kan pasti banyak cerita kan. Kalau gue suruh. Jadi gue pernah ngisi juga forum persiapan pensiun untuk orang BUMN lah. Waktu itu ada satu BUMN. Gue ngisi tentang UMKM. Jadi mereka yang levelnya bukan pejabat ya. Kalau pejabat mungkin duitnya udah banyak, ngapain dia capek-capek ngebangun usaha. Tapi di level yang tengah lah gitu. Jadi mereka pengen bisnis yang so-so, nggak terlalu demanding. Gue ngajarin tuh buat teman-teman yang mau pensiun. Nah kali ini si bapak militer ini ngapain ya saya? Terus akhirnya gue pikir yang menarik sih mungkin bikin konten ya. Karena kan melibatkan penulisan, lo bikin skrip, terus lo mau gue ajarin ngedit, sampai akhirnya beli alat gitu-gitu. Jadi akhirnya mereka si bapak ini punya setup podcast sendiri. Tapi nggak pernah dia rilis karena emang menurut dia mau rilis untuk buat pribadinya dia sama keluarganya. Lo dengerin cerita gue deh. Gue pengen bikin buat cucu gue misalnya gitu. Oh, jadi memang gue pengen, karena kan kaitannya sama cerita-cerita, mungkin dia ada cerita-cerita yang sensitif kali ya. Iya. Ya, dia pengen bisa rekaman, dia pengen cerita kalau kasihan juga sih kalau misalnya anaknya atau cucunya dengerin ceritanya dia udah bosen kali ya. Ulang lagi. Nah, dia pengen ngerekam apa yang pernah terjadi lucu pada saat dia kerja dulu. Udah jalan belum? Harusnya udah ya. Udah jalan sih. Cuman gua enggak di-share linknya. Oh. Tapi ya dia happy karena menemukan podcast sebagai kesehariannya dia. Tapi emang iya sih, the joy of doing it aja tuh udah harus rewarding. Karena duitnya pasti ngikut kalau menurut gue ya. Dan gue kayaknya gue nggak bisa nggak ngapa-ngapain sih kalau menurut gue. Kalau gue libur sehari aja buat gue tuh siksaan sih buat gue. Iya karena sih. dari dulu banget gue selalu sibuk gitu. Kan gue lagi develop materi stand up baru. Terus gue lagi share soal latihan tuh. Terus ada satu anak stand up comedy nge-DM gue. Bang, kok bisa sih ini lo udah bikin materi lagi? Gimana sih caranya? Dia bilang, apa lo tiap hari nulis apa segala macem. Terus gue mikir gitu, berarti gak semua orang tiap hari nulis. Paham gak? Karena kan gue, kalau lo kan emang udah habit ya. Iya. Dari lo gue liatin lo punya notes kecil, buku yang kecil bahkan yang coret-coretan lo itu. Iya dulu itu dulu banget. Kemana-mana. Bahkan kalau lihat dia dari SMA nih, dia tuh suka random nulis di buku. Iya Dulu gue sama Dodi teman kita suka bacain di tulisannya dia gitu. Di notes gue kan. Sebelum jadi blog ya. Sebelum jadi blog lo. Iya gue emang habit nyatet itu kan aja. Habit lo nulis sesuatu. Nah makanya gue tuh nggak sampai habis pikir bahwa ternyata banyak ya yang nggak punya rutinitas untuk kerjain gitu. Paham nggak maksud gue? Yeah. Karena nggak pertanyaan dia emang lo tiap hari nulis? Berarti kan banyak juga ya yang orang tiap hari nulis. Mungkin ya mereka itu nulis karena untuk kerjaan gitu. Mungkin, jadi bukan buat habitnya dia gitu. Sama kalau libur tuh pasti tiba-tiba dapat project apa gitu, maksudnya ngerjain sendiri sendiri gitu. Ya kayak lebaran kesiksa dong. Kesiksa banget gue. Iya kan? Makanya kalau sekarang kan gue punya kantor. Maksudnya sama partner gue kadang-kadang karena saking gue bingung mau ngapain, kemarin sempat gue chatting sama beberapa orang. Akhirnya kemarin gak sengaja gue chatting sama Putri Ayu dia kan, karena dia anak 70 juga. Oh yang presenter bukan? Yang main di Siksa Kubur jadi ustazah. Putri Ayu dia pernah main ya kesini ya? Oh iya benar. Iya. Ya gue kan pernah beberapa, dia kan main semua film horor tuh. Gue banyak promo sama dia. Terus kemarin lagi H-1 Lebaran. Terus bilang, lo nggak mau promo di Do You See What I See gitu kan? Oh iya, Siksa Kubur gitu. Terus yaudah bisa nggak gue Bang Joko sama Reza Rahadian datang ke studio gitu? Ya udah ya sekarang. Terus bilang gila aja nih syuting H-1 Lebaran.
H-1 Lebaran. Terus langsung gue edit, gue tayangin. Jadi kan tim gue udah pada libur. Iya. Nah partner gue tuh kayak, lu ngapain sih pada masih kerja gitu. Akhirnya kameramennya anak gue. Gue suruh jagain kamera. Anak gue nggak bisa tuh anak gue tuh bisa ngedit. Karena kan gue emang ngedit podcast ya. Iya dia ngeliatin dan dia coba-coba ya. Enggak, dia excited. Jadi kalau gue terima cerita nih untuk Do You See What I See, misalnya gue kasih cerita untuk waktu itu kan bikin original yang tak terlihat misalnya di Spotify. Nah yang kurasi cerita, yang milih cerita itu anak gue. Oh berapa sih? Kelas 5 SD. Wow. Bahkan dari kelas 3 dia udah. Gak takut dia? Dia gak takut dan dia senang baca. Oh I see. Dia senang baca, jadi dia tahu tuh, wah ini bagus Pak, kalau di tweak lagi bisa gini. Terus akhirnya dia gue ajarin ngedit audio, ngedit podcast sampai dia bisa. Jadi kayak ya gue senang aja sih. Asisten lo lah ya di rumah ya. Bahkan untuk operate ngedit yang simple dia udah bisa. Oke, nah maksudnya adalah yaitu libur aja lo masih gue harus kan? Doing something sih. Lo pensiun bisa main game? Bisa, maksudnya gimana? Ngabisin waktu pensiun lo cuma main game gitu. Nah ini persoalannya. Gue kalau udah main game lebih dari 2 jam, gue harus bales dengan bikin sesuatu. Karena gue ngerasa kayak anjir gue 2 jam cuma main nih. Tidak produktif. Jadi akhirnya gue nulis. Nah itu yang terjadi. Gue kemarin main City Skyline, ada game soal bikin kota kayak SimCity dulu. Iya. Gue main sejam 2 jam kan kayak main doang nih gue. Akhirnya gue ngabisin 2 jam berikutnya nulis apa segala macam. Habis itu main lagi. Jadi kayak sebuah siklus yang meskipun nggak ada projectnya sebenarnya. Meskipun nggak ada. Oke, ya bagus dong. Ini ada satu tulisan gue yang gue kerjain dari 3 tahun lalu yang baru di pick up, baru produser gue ngelihat nih kayaknya seru nih gitu. Nah itu pun juga hasil nulis di sela-sela ngegame gitu loh. Nah kemarin sempat rame juga tuh kan, lo tadi bilang lo sempat ngecek belum ada yang pakai apa segala macam. Tapi gue kemarin dulu ngelihat kayak ada yang bilang itu nama gue gitu. Itu gimana sih? Iya, ada salah satu kreator juga. Dia horor juga. Horor tapi manga ya. Bukan manga. Komik. Ilustrasi. Ilustrasi digital, komik digital lah. Nah, Do You See What I See itu ternyata setelah gue jalan berapa ratus episode, beliau DM gue. Bukan DM sih, mention. Terus followersnya ikut mention gue juga. Bilang bahwa nama gue dipakai. Terus gue bilang kan gue nggak pernah follow Anda. Yang Anda tuliskan itu hashtagnya. Gue juga nggak pernah pakai hashtag itu. Oh, hashtagnya Do You See What I See. Tapi nama IP-nya bukan itu. Bukan. Oh, I see. Terus waktu itu kan gue mau rilis buku pertama tuh. Jadi akhirnya Do You See What I See sama Bukune waktu itu. Itu perusahaan gue dulu. Iya tahu. Kayaknya gue dari lo waktu itu. Iya. Oke. Terus. Jadi akhirnya gue nggak bisa pakai namanya Do You See What I See. Lo bilang ke Buku nih? Beliau juga nelfon. Gue juga bilang ke Buku nih. Ternyata beliau juga ngontek ke Pimrete langsung. Ke Vial. Vial. Terus ya udah. Akhirnya ya apalah, ya udahlah nggak apa-apa. Gue juga nggak menghindari perselisihan lah. Nah waktu itu kan akhirnya gue daftarin namanya kan. Ke Haki. Karena gue nggak mikir gue bikin konten harus gue daftarin Haki dan lain-lain. Kalau gue punya usaha brand gue daftarin, cuman gue nggak ngeh tuh gue bikin konten digital terus harus gue daftarin namanya gitu. Akhirnya gue daftarin. Ada berapa kategori lah, 4 kategori yang gue daftarin. Berarti akhirnya ini soal nama ini udah kelar urusannya. Akhirnya clear, terus buku kedua gue bisa pakai. Di buku keduanya, di buku pertama judulnya cerita horror true story dari Do You See What I See Mr. Popo gitu. Kalau yang buku keduanya judulnya udah Do You See What I See. Iya. Tapi gue memang semua gue daftarin sih. Ya karena lo kan udah lebih melek gitu kan. Iya, waktu itu lo nggak paham kali ya. Belum sampai sana ya. Gue nggak paham bahwa dunia digital segitunya. Gue pikir itu relate untuk sebuah brand produk misalnya gitu. Iya. Makanya gue punya usaha beras kan, itu gue daftarin. Terus toko kuehan itu lebih gue daftarin segala macem. Tapi kalau podcast lo pikir halah cuma podcast gitu ya? Iya betul. Gue juga nggak lihat value podcast ini bisa. Kalau lo kan mungkin mendaftarkan nama diri lo sendiri nggak sih? Raditya nama gue daftarin. Raditya. Jadi kan kayak Fadil Ramadan atas nama gue di gitu. Jadi dia nggak bisa pakai namanya sendiri. Tioyoy, udah gue Tioyoy. Ya jadi itu kan gue pikir nama ya. Oh ya udah deh. Gue pikir kalau gue udah ini domain gue orang nggak bisa pakai gitu. Oke. Pernah ada yang make nggak atau
memasukkan setelah lo daftar Haki? Kalau Do You See sih enggak ya. Enggak ya. Karena namanya juga aneh sih menurut gue. Do You See What I See. Nah, abis itu lu bikin podcast di kontrak eksklusif sama Spotify kan? Itu ada deal-dealannya itu kalau nggak salah. Sebelumnya sama Noise tahun 2000. Noise di kontrak juga? Eksklusif kan? Dulu pertama kali podcaster pertamanya Noise mungkin gue juga kali ya. Oke. Karena waktu pertama Noise berdiri juga ada gue di pertama, terus pindah ke Spotify dari 2019 ya. 2019. Bareng lo juga kan? Iya, bareng gue juga. Gue termasuk yang awal-awal kan? Di kontrak eksklusif juga tuh. Berarti abis itu lo bikin tim dong, kan udah ada pool uangnya kan? Ya waktu itu kan tim gue emang teman-teman pencerita juga. Jadi gue bilang waktu itu sempat gue vakum karena gue punya banyak pekerjaan lain. Jadi pernah satu waktu bolong cukup lama, seminggu apa 2 minggu gitu. Nah gue tuh diteror sama orang yang kirim cerita, diteror sama pendengar. Oke. Gimana episodenya kok tiba-tiba nggak ada? Sorry gue lagi sibuk, gue bilang gitu. Oke. Terus karena semua pencerita tuh gue masukin ke dalam satu grup WhatsApp besar. Oke, ada grup WA-nya nih. Ada grup WA-nya. Jadi karena kalau nggak salah podcast lo itu juga membacakan cerita orang ya. Betul. Bukan membacakan. Ada yang membacakan, ada yang mereka bercerita juga. Jadi kayak panggung stand up lah gitu. Oke. Jadi kan masuk semua nih, mana cerita gue belum dinaikin gitu. Aduh sorry gue lagi sibuk. Akhirnya waktu itu ada tim lah yang gue bantuin dari 7 orang, sekarang sisanya 3 orang. Jadi waktu itu emang sharing sebenarnya gitu kan, sharing bantuin ngedit karena mereka punya pekerjaan masing-masing juga. Ya udah gue bantuin. Terus ya udah akhirnya bisa jalan dari situ. Berarti kalau revenue-nya itu dari eksklusivitas Spotify. Dari YouTube waktu itu kan YouTube juga setelah ada. Berapa lama kan akhirnya naik di YouTube gitu. Apalagi off air ada? Pemasukan off air. Jadi gini, bukan, gue pernah bikin satu gathering gitu ya, podcast live. Jadi gue waktu itu di Bandung pernah, di Jogja pernah. Gue ngundang audiens gue kayak, gue mau di Jogja nih di cafe ini. Ada yang mau ketempatan, gue bilang gitu. Jadi ternyata ada kafe yang mau ketempatan. Oke. Terus bisa gue ngundang orang-orang pendengar Do You See What I See. Jadi akhirnya kita ngumpul tuh, gathering pendengar Do You See What I See. Terus ngumpul dari habis maghrib sampai tutup lah, sampai jam 12 malam. Jadi kayak stand up gantian gitu. Mereka cerita? Ya awalnya gue cerita, terus gantian mereka cerita sampai nggak selesai itu. Oke. Terus seru banget. Seru nggak? Seru banget. Sayangnya waktu itu nggak gue rekam semuanya gitu. Jadi cuma beberapa yang gue rekam. Padahal seru banget kalau bikin podcast live gitu. Iya. Kayak misalnya lo, ya gue nggak ngerti ya di dunia stand up kayak apa, tapi gathering terus gantian stand up gitu. Nah, ada nggak kayak gitu? Gini, jadi waktu gue mau bikin show stand up gue, namanya kan Cerita Cintaku. Iya. Gue tuh nyari referensi banyak banget kan. Iya. Nah di luar ini udah jalan nih. Di kita gue nggak tahu ada apa nggak. The Moth gitu. Iya, kayak The Moth, Storytelling Night. Iya. Moth yang paling populer kan. Iya. Tapi Storytelling Night ternyata banyak, ya kan. Orang-orang gantian cerita. Nah, sebenarnya idenya itu ketika penonton maju ke atas panggung buat nyeritain, idenya dari Storytelling Night. Iya. Cuma kalau bedanya kalau gue ada guanya juga yang nanggepin ya. Iya. Gue pernah nonton lah. Iya, dia nanggepin. Nah kalau yang ideal Storytelling Night kayak lo bikin. Iya, dan itu seru banget. Jadi kan kayak gue punya cerita nih. Karena nggak ada batasan ya. Kalau orang mungkin kalau di Do You See What I See, kenapa orang senang cerita di Do You See What I See? Karena kayak lo cerita sama teman, akhirnya orang yang nggak bisa cerita akhirnya bisa keluar gitu. Nggak ngerti maksudnya gimana? Kayak misalnya gue demam panggung. Kan dia nggak enak nih, gue nggak bisa cerita nih segala macam. Tapi karena ngerasa kita udah awalnya gue ngobrol sama mereka, jadi gue yang megang mic. Jadi kayak gue kondisikan dulu supaya kayak kita ngobrol bareng sama temen-temen nih. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya mereka maju tuh udah kayak gini guys, atau gini loh, Tun gini. Itu di atas panggung? Iya, di atas panggung. Yang di event itu? Iya. Berarti ada lu juga? Ada gua. Oh. Tapi gua duduk. Iya. Tapi gua duduk di sampingnya. Maksudnya gua nggak ikut commentary, gua nggak ikut interview gitu. Jadi lu untuk membuat orang ngerasa relax lah. Betul. Karena itu emang susah sih. Jadi kan storytelling bukan hal semua orang ya yang bener. semua orang bisa cerita gitu. Nah itu yang gua dalamin sih.
Sebelum lanjut obrolannya, gue mau kasih info nih. Mr. Popo bikin acara live Do You See What I See di Jakarta. Yang mau datang silakan simak poster berikut ini dan langsung beli tiketnya. Link ada di deskripsi. Gara-gara gini, dulu kan banyak teman-teman podcaster tuh bilang gue enak banget ya jadi Mister gitu. Karena? Kontennya orang, lo cuma ngedit doang gitu kan. Lo eksklusif lagi gitu kan. Ya, apa yang mau gue kulik gitu. Nah akhirnya waktu itu emang dari awal gue bikin podcast yang gue kulik adalah editing. Jadi gue ngulik banget editing audio. Iya benar sih. Terus abis itu gue belajar storytelling. Storytellingnya ya, part penulisan. Berarti lo rapiin tuh? Ada cerita orang lo rapiin dulu? Ada beberapa. Tunggu, ini kita bikinnya sesuai. Karena ini. gini kan kadang-kadang orang kalau sesuai chronological itu kan kayak nggak seru nih, serunya di depan atau di tengah membosankan. Jadi perlu di reward nih. Gitu. Uploadnya berapa kali frekuensinya? Seminggu 3 ya? Dulu setiap hari. Tapi setelah gue lihat data nih, kok Sabtu Minggu sepi ya gitu. Karena mungkin gue asumsi gue Sabtu Minggu orang nggak megang gadget kali. Sabtu Minggu orang nggak pakai internet kantor. Libur konten, betul. Kalau Sabtu Minggu pakai internet kantor kan, sambil kerja dengerin. Akhirnya gue pikir rugi gue post di hari Sabtu sama Minggu. Akhirnya gue liburin aja lah. Oh, jadi Senin sampai Jumat. Tapi itu aja gue udah kebayang sih. Kadang kan kualitas produksi lo tuh kadang lo bikin sound effect lah, terus habis lo rekam sendiri, belum lagi lo ngerapin ceritanya. Itu pasti makan waktu lo banget kan. Betul. Wah gila sih. Tapi kontrak Spotify itu emang buat seminggu 5 kali? Apa enggak juga? Iya. Oh, di kontraknya pun seminggu 5 kali. Oh, I see. Jadi ini karena Do You See What I See kan random ya. Kadang-kadang ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Kalau lo kan bisa 45. Bisa 45. Dan gue menghindari maksudnya sebelum Do You See What I See kan awal-awal ya. Ya yang lain udah ada ya, misalnya kayak Kisah Tanah Jawa, Jurnalisa dan lain-lain. Tapi konten podcast yang sifatnya interview itu kan banyak banget. Betul. Nah gue menghindari kesamaan sih sebenarnya. Gue males interview. Oke. Gue maunya tetap konsep storytelling gitu. Jadi. Tapi ini lo podcast horor nomor 1 berarti sekarang? Ya sekarang udah banyak lah. Gue nggak bisa bilang nomor 1 lagi. Tapi kan lo untuk waktu yang lama gue podcast horor nomor 1 kan? 3 tahun kali di Spotify selalu peringkat 1. Oke. Terus sekarang udah mau tayang filmnya. Betul. Di bulan Mei. Tanggal 16 Mei. Gimana ini lo? Perasaan lo untuk ini? Ya senang aja sih, maksudnya kan dari dulu gue mikir nama Do You See What I See harus jadi sesuatu loh. Dulu gue pikir gitu ya. Ketika gue merancang namanya Do You See What I See, sempat dibilang Illuminati juga. Karena gambarnya dulu mata. Iya. Akhirnya gue ganti tuh. Akhirnya gue gantiin pakai font. Ya udah, terus akhirnya gue pikir apa ya dari sebuah konten tuh bisa jadi IP, intellectual property apa. Makanya gue coba dulu pernah bikin game juga sama Agate. Tahu. Story game di mobile. Ramai juga. Tapi waktu itu kan seriesnya tuh series KKN. Jadi sebelum mungkin kalau pendengar Do You See What I See tahu kan dulu kita bikin series KKN banyak ya. Gue juga pernah datengin di Paranormal Experience. Jadi sebelum si Simple Man naik dengan KKN-nya kan kita punya series KKN juga. Oke. Nah itu termasuk gamenya dari situ, game series KKN. Jadi secara IP udah kuat nih. Makanya MD tertarik juga kan. Betul. Terus dibeli rights untuk salah satu cerita. 5 sih waktu itu. 5 cerita. Nah tapi itu cerita orang kan? Cerita orang. Nah lu gimana? Kayak ada deal lagi terpisah kah? Ya sama penceritanya. Oh itu masing-masing? Dari sebenarnya dibantu sama bukunya juga. Bukan guanya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya yang lu sekarang ini berarti kan ceritanya udah ada nih. Ceritanya udah ada dan lu udah rapi. Mas Awi sutradaranya. Keterlibatan lu di film ini itu sejauh apa? Lo boleh ngerubah cerita kah? Atau lo boleh datang ke set kah? Atau kebetulan waktu penulisan selalu tektokan juga sama timnya dari MD. Soalnya kan Do You See What I See selalu punya pagar kan. Pagar gue waktu itu bilangnya pokoknya ini harus horor yang family friendly lah gitu. Horror family friendly itu gimana? Ya nggak yang klinik segala macem. Itu sebenarnya dari gue. Cuman dalam eksekusinya ya terlepas dari gue gitu kan. Cuman ya gue dalam produksi gue juga tektokan ini ceritanya mau dikembangin kayak apa segala macem. Tapi kan yang nulis mereka punya tim sendiri kan, Mbak Lela dan lain-lain. Dan ini
family friendly sesuai harapan lo? Apa nggak tahu juga? Ada part yang memang diperuntukkan untuk mungkin market kali ya. Jadi akhirnya eksekusinya gue nggak tahu finalnya. Oh. Cuman kalau gue baca dari skripnya ada part yang mungkin nggak sesuai sama mau gue gitu. Oh. Tapi lo nggak apa-apa? Kompromi ya nggak aja? bisa, udah terlanjur. Ya gue apalah daya saya gitu. Iya. Ya komprominya aja lah ya. Gue bilang kompromi aja. Gue bilang gitu. Waktu itu gue diajakin syuting sebenarnya. Main atau? Ya jadi tukang bakso kali apa? Gue nggak ngerti. Oke. Gue nggak ngerti. Tapi diajak main. Diajak main. Oke, lalu? Gue diajak main. Cuman kebetulan waktu itu gue pas haji. Jadi syutingnya pas gue sebulan haji itu. Oh lo haji? Iya tahun lalu. Oke. Berapa lama nunggunya? Apanya? Kan haji kan ada kuotanya kan? Gue ngambil yang plus ada hampir 7 tahun lah. Oh jadi lo daftar di 7 tahun yang lalu? Terus baru dapat? Sama keluarga ya. Oh. Nah berarti ini cerita pertama dari 5 yang dijadikan film. Terus learning lo apa dari podcast jadi film ini? Apa yang lo pelajarin tuh? Iya sebenarnya kalau ngelihat, maksudnya kan sekarang banyak sekali film-film horor ya. Iya. Ya gue sih harapannya kayak kemarin waktu kita diskusi, gue pengennya ini film ya sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Misalnya di podcast kayak gini ya kita develop lagi dari situ gitu. Terus harapannya juga ada beda sama horor-horor lain lah yang sudah ada. Nah ini formula ini sih sebenarnya yang pengen bingung. Enggak, bukan bingung. Maksudnya gue pengen harusnya kita bedakan gitu. Oh. Jadi jangan sampai misalnya jump scare-nya begini nanti begini lagi. Iya. Itu kan saking banyaknya film horor, harusnya mungkin orang-orang kita juga suka horor. Jadi udah kebayang tuh, paling kalau ada gini begini. Nah, kalau dari produksinya, gue udah nonton sedikit sebelum selesai ya. Jadi gue masih ngeliat apa namanya istilahnya dalam film tuh apa? Sebelum produksinya finish ya, sebelum ada CGI-nya dan lain-lain. Oh, offline editing. Ya kayak gitulah. Oh. Gue sih senang-senang aja. Maksudnya ya oke lah gitu. Oke. Lo tiap hari upload 5 hari seminggu upload. Itu cerita pasti banyak banget kan? Iya banyak. Lo nggak kekurangan cerita Kan gini, perkaranya yang seperti yang gue bilang tadi, semua orang belum tentu bagus cerita. Ya. Kadang ceritanya bagus, orangnya nggak pintar cerita. Nah ini akhirnya kita combine. Jadi memang semuanya kita tayangin. Biasanya misalnya gini, orang cerita di kali pertama kurang bagus, gue suruh dia cerita kedua, ketiga. Itu biasanya di percobaan ketiga lah, orang tuh udah nyaman sama mic, dia udah percaya diri dan lain-lain. Nanti yang 1, 2 biasanya gue minta untuk take ulang misalnya. Oh jadi lo segitu concern. QC lo segitu rapinya ya. Terus ada yang ngirim tertulis, berarti kan harus dibacain. Karena kalau gue ngitung aja berarti setahun 260. Iya sekarang udah 1400-an episode. Oke, untuk menutup nih satu cerita. Ada nggak yang lo inget? Cerita horor? Ada. Yang baru-baru ini apa? Yang gue inget banget ini kebetulan cerita yang bekas banget. Maksudnya kaitannya sama konten ya. Oke. Jadi kalau teman-teman nonton Do You See What I See di YouTube misalnya, tadi Spotify cari aja judulnya Demi Konten. Demi Konten. Oke. Jadi ceritanya ini ada kreator. Ini kreator 3 orang. Ada gue lupa namanya kalau nggak salah Rudy, Eka sama Anto lah. Katakanlah itu ya. Samaran kan? Nama asli yang kirim cerita sih. Oke. Terus. Harusnya ya mereka lah. Oke. Nah mereka tuh punya channel YouTube. Kalau nggak salah judul channelnya tuh Menguak Misteri gitu. Oke. Jadi kayak di bang mitos gitu loh. Ini benar nggak sih mitosnya? Terus legenda-legenda yang beredar di sekitar di sana. Gitu. Oke. Nah mereka itu pengen membuktikan benar nggak sih gitu. Tapi ternyata setelah mereka bikin konten, itu kan sebenarnya konten penelusuran, konten horor gitu ya. Subscribernya nggak view-nya, pokoknya di subscriber dan view tuh selalu di bawah 1.000 lah. Udah lama banget mereka bikin konten. Oke. Kok nggak pecah telur nih gitu. Lalu dan kan nggak lucu ya kalau bikin kalau cerita storytelling, menurut mereka kalau ini storytelling ya seremnya ada part seremnya, tapi ini nggak pernah ada seremnya, nggak pernah ada penampakannya gitu. Karena mereka menelusuri kan. Iya. Dan setiap penelusuran nggak pernah ada apa-apa. Oke. Dia sendiri bete gitu kan. Oke. Wah gimana sih nggak ada apa-apa, intinya gitu lah. Sampai akhirnya kayak mereka capek sendiri. Terus yaudah nih ada percobaan lah, si temennya nih si
leadernya kayak kalau nggak salah namanya Rudy ini. Ada satu nih mitos di, gue lupa namanya desanya, Cimunyan apa gitu. Nanti dengerin Cimunyan. deh. Cimunyun apa? Cimunyun. Ada desa namanya Cimunyun. Ada sebuah desa lah pokoknya. Oke. Di sana tuh terkenal sama namanya kuburan makam Sumbing namanya. Makam Sumbing. Makam Sumbing. Okay. Sumbing ini kenapa dibilang Sumbing? Karena penampakannya itu pocong yang sumbing. Oke. Somehow gitulah. Pokoknya mereka harus ketemu lah. Kenapa? Ini kenapa unik? Karena ternyata si Rudy ini baru dapat cerita ini mitosnya gitu ya, bahwa ternyata pocong yang warnanya putih itu tuh bukan pocong sesungguhnya, tapi pocong yang sesungguhnya itu sebenarnya yang kotor, yang gelap, mungkin udah kotor banget lah segala macam. Tapi kalau lo lihat pocong yang putih itu, menurut mitos yang dia dengar ini, dia adalah portal. Oke. Jadi tahu dari portal dari mana? Pokoknya kalau ketemu, lo harus tempelin muka lo ke mukanya dia. Maka lo bisa lihat atau lo bisa masuk ke alamnya dia gitu. Oh, portal maksudnya pintu gerbang? Portal. Gue pikir portal bukan. Ada mobil lewat tuh pocong misi. Enggak ya? Iya, terus. Ya gitu, jadi ada portal itu. Singkat cerita, tanpa pas pengetahuan teman-temannya tuh, si Rudy ini nggak tahu kemana ya. Gue nggak tahu kemana. Dia pokoknya minta tolong sama ya sesuatu yang klinik lah gitu ya. Seseorang. Pokoknya kalau nggak ada apa-apa lo bakar ini ya, dibilang gitu. Bakar apa? Gua nggak ngerti. Pokoknya ada sebuah benda. Ada benda yang harus dibakar kalau nggak ada apa-apa supaya menarik perhatian. Oke. Akhirnya mereka tuh ngurus tuh izin ke kepala desa, Pak RT RW segala macem untuk bikin konten di kuburan. Mereka bilang itu kuburan keramat. Terus. Kuburan Sumbing. Dah, akhirnya mereka bikin konten tuh. Ya opening segala macem. Ternyata nggak ada apa-apa. Udah bete lah, udahlah bungkus aja lah, udahlah nggak usah gitu. Mereka tuh niatnya kalau ini udah terakhir ya nggak ada apa-apa ya udah gitu. Akhirnya si Rudy ngeluarin gitu. Benda yang harus dibakar itu. Entah menyan atau apa, gue nggak ngerti ya. Dia bilangnya benda sih. Bakar lah sama dia. Baunya, ini apaan sih lo bakar gitu kan? Terus akhirnya teman-temannya juga baru dikasih tahu, ya ini pokoknya lo ikutin aja lah, nanti bakal ada sesuatu, dia bilang gitu. Beneran, jadi tiba-tiba kayak si pohon-pohon itu ada angin lah segala macem, sampai akhirnya muncul si ngocop itu, si pocong itu muncul si pocong. Bertiga ngelihat, semuanya lihat sambil jadi kalau nggak salah si Antonya tuh kameramen. Jadi dua orang ini, si Rudy sama si Eka ini hostnya gitu ya, dia ngerekam sambil nyorot tuh si pocongnya gitu. Kerekam nih on cam, ada di kamera, ada on cam. Terus tiba-tiba si Ekanya sama si Antonya sebenarnya takut. Tapi karena Rudinya bodoh amat, udah pokoknya harus berhasil gitu kan. Akhirnya tuh deketin tuh si pocongnya. Lalu pas deketin kan mitosnya gitu ya. Lo ketemu pocong, lo tempelin muka lo ke pocong itu, maka lo akan lihat sesuatu. Tempel lah. Tapi benar, mereka tuh ngelihatnya di pocong itu, di bagian mukanya bolong, hitam gitu loh. Bukan sosok yang rusak gitu lah, macam bolong gitu. Akhirnya deketin lah sama si Rudy deketin. Pas deketin emang wah, teman-teman si Anto sama si Eka ini udah teriak, udah lo nggak usah macem-macem lah, pokoknya jangan aneh-aneh. Ya mereka takut lah. Ya ini kan hal yang aneh gitu kan. Sampailah ditempelin tuh mukanya. Terus tiba-tiba mereka sambil megangin kamera kan, tiba-tiba bunyi tanahnya tuh bunyi bem gitu. Ada dentuman gitu. Kaget, kameranya jatuh. Terus ya mereka takut, terutama karena yang di balik kamera kan si Eka sama si Anto kan. Si Rudinya di depan. Begitu mereka jatuh, ngambil kamera, nyari Rudinya nggak ada. Jadi pocong sama Rudinya tuh hilang. Terus kemana? Ya nggak tahu. Mereka nggak tahu kan. Terus wah, mereka panik. Ceritanya gitu, mereka panik nyariin Rudy. Mungkin dia udah lari kali di mobil. Ya udah, akhirnya ke mobil. Di mobil ternyata nggak ada. Jadi si Rudinya tuh hilang. Posisinya hilang. Di kamera kelihatan hilang. Di kamera hilang. Nggak, maksudnya ketika dia lenyap itu nggak kelihatan. Nggak ada, pokoknya kan pas bunyi bom itu mereka jatuh. Mereka kaget terus jatuh. Lalu. Terus saking paniknya, ya gimana? Mereka minta tolong sama Pak Kepala Desa itu kalau nggak salah.
gitu. Jadi akhirnya dia datang lagi ke rumah Pak Kepala Desa, kalau nggak salah namanya Pak Hadi, dia bilang gitu ya. Pak, mohon maaf, teman saya hilang. Tadi sempat bikin konten bla 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 bla. Sebenarnya dimarahin dia juga. Gue nggak ngerti, kayaknya sih mereka ini izin bikin konten nggak jujur bikin konten kayak apa kali. Ternyata kan dia macem-macem tuh, pakai bakar-bakar kayak gitu. Yaudah kita cari deh, nanti minta tolong gitu sama warga. Jadi si Pak Kepala Desa ini minta tolong sama orang-orang. Pokoknya intinya singkat cerita kayak ada apa namanya, si ustadz yang agak klinik juga sih sebenarnya, kayaknya ritualnya dilakukannya secara klinik gitu ya. Yaudah sambil besok, loh kok besok gitu kan? Yaudah ikutin aja, pokoknya besok kesini, kalian di sini, terus ikutin aja nanti gitu. Yaudah akhirnya mereka duduk di tempatnya di dekat sana, sama si ustadznya itu sama Pak Kepala Desanya sama warga. Mereka suruh baca inilah segala macem, suruh baca, dia bilang sih bacaan Quran segala macem. Kalau nggak salah tuh mereka disuruh apa namanya, ada ritual yang nggak boleh sebenarnya ini ya, kayak klinik yang apa, yang dilarang gitu. Getebok pisang tau nggak? Hah? Jantung pisang. Batang pohon pisang dibungkus sama kafan. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh kan, kalau dalam Islam itu namanya syirik kan sebenarnya. Nggak ada ritual kayak gitu. Tapi itu ritualnya. Tapi itu dilakuin sama orang di situ. Oke, lalu? Terus mereka suruh baca doa itu. Terus nggak lama mereka tuh dengar suara tolong gitu dari suara Rudy. Tolong gitu. Mereka dengar suara tolong. Mati lampunya, pet gitu. Ya gue nggak ngerti ya mereka ritualnya kayak apa. Terus tiba-tiba mereka kaget nih, si anak-anak ini kaget karena si batang pohon pisang sama kain kafannya itu kayak tiba-tiba berubah jadi Rudy. Hah? Terus abis itu berubah lagi jadi mukanya rusak gitu. Jadi Rudy, jadi kayak itu di kamera nggak? Gue nggak ngerti. Oke. Akhirnya terakhir batang pohon pisangnya jadi Rudy. Terus? Ya udah balik si Rudy. Balik lagi? Balik. Hidup? Ya hidup. Terus habis itu dimarahin lah sama si kepala desanya. Kalian jangan kayak gitu lagi. Ya takut lah, gila kan. Apa channelnya? Menguak misteri. Tapi gue belum pernah lihat sih. Maksudnya gue belum pernah nyari ya. Wah itu berarti kan yang ngalamin. Iya mereka ngalamin kan? Iya satu, ya itu ada orang desanya. Yang ngalamin kalau merekanya dari sisi mereka ada 3 orang gitu. Nah ada cerita keduanya, cuman gue lupa ceritanya. Maksudnya gue jadi. Tapi di tempat lo ada? Di tempat gue ada juga. Si Rudy cerita juga. Gue agak lupa detailnya. Berarti lo di tempat lo ada sisi dari Rudy-nya? Ada. Yang hilang dan tiba-tiba muncul? Dia nyeritain waktu hilang tuh sebenarnya dia ngapain. Dan dia kalau nggak salah, seinget gue ya, karena gue yang ngedit itu udah beberapa waktu lalu. Dia hilang tuh dia ngerasanya kayak cuma setengah jam, tapi teman-teman kan dia ngilang 2 hari ya. 2 hari ya? Malamnya, besoknya baru balik gitu. Tapi dari sisi Rudy-nya itu kalau nggak salah cuma ngerasain berapa menit doang gitu. Tapi kalau emang dan dia ngerasanya kayak lo nonton film Stranger Things ya? Nonton ya. Iya, maksudnya Upside Down itu. Ya itu, dia ngerasanya gitu kayak Tun gitu. Dia manggil makanya tolong gitu. Tapi nggak ada yang dengar. Gila sih. Demi konten judulnya. Lo harus ketemu orangnya langsung sih. Maksudnya berarti itu kan kalau emang nih beneran dia ngalamin ya? Beneran. Gue pernah ketemu orangnya. Oh iya? Gue pernah ketemu. Yang hilang? Si Rudy? Enggak, si Ekanya. Bukan hilangnya, yang ngirim cerita. Yang ngirim cerita pertama si Ekanya. Gue pernah ketemu, dia kerja di salah satu perusahaan yang gue pernah ketemu juga sama dia. Wah itu epic sih. Karena yang pertama yang ngalamin itu nggak cuma 1 orang. Gue kira kan kayak film-film ya, kayak demi konten paling penampakan apa gitu. Tapi masalahnya yang kedua si Rudy-nya juga cerita. Itu setelah jeda berapa waktu gitu. Akhirnya mereka tobat sih, nggak mau bikin konten penelusuran lagi. Oke. Kalau mau dengar cerita-cerita lain bisa ke podcast Horror True Story Do You See What I See di YouTube dan Spotify. YouTube udah aktif lagi berarti? Sampai segera akan aktif lagi. Oke, udah aktif lagi di YouTube, kan sempat nggak aktif tuh di YouTube. Di Spotify juga ada.
Instagram podcasthorror.id. podcasthorror.id. Kalau ada yang mau ngirim cerita, komen aja. Kalau nggak Komen nanti di setiap channel, di setiap video Do You See What I See ada email yang mereka ada email kirim. bisa kirim ke Bisa kirim lu cerita, ya. iya. Berarti sampai saat ini pun masih 5 kali seminggu. Masih. Gokil. Masih Luar ada biasa, masih ada stok setahun lebih lah. Hah? Setahun plus. Enggak dong. Masih. Lu punya stok konten Nih gue tunjukin. buat 1 tahun. Lebih. Tapi kan banyak yang rekaman. Misalnya nih ada kiriman gini nih dari teman-teman nih. Lu punya stok konten 1 tahun. Lebih kayaknya. Kayak lebih. Kita seminggu ke depan aja masih berubah-berubah nih. Tapi kan maksudnya bagus atau enggaknya nih fluktuatif ya. Tetap aja lu punya setahun. Ya. Wah gila sih. Seru sih. Seru. Kebayang. Oke, thank you semua yang udah nonton. Thank you juga Ter. Sukses terus buat filmnya ya. Thank you. Oke, dadah.